akan membahas berkenaan dengan materi pendekatan dalam geografi. Nah, jadi sebenarnya apa itu pendekatan geografi? Jadi, pendekatan geografi itu merupakan suatu sudut pandang ataupun cara ya yang digunakan untuk menganalisis atau memahami berbagai gejala ataupun fenomena ya, baik itu fenomena secara alam ya, secara fisiknya ataupun berdasarkan aktivitas atau kegiatan manusia ya, yang berfokus pada ruang lingkungan dan juga karakteristik suatu wilayah. Nah, jadi pendekatan dalam geografi itu dibagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama itu adalah pendekatan keruangan, yang kedua ada pendekatan lingkungan, dan yang ketiga ada kompleks wilayah. Nah, kita akan membahas satu persatu berkaitan dengan macam-macam pendekatan dalam geografi. Nah, jadi yang pertama ada pendekatan keruangan. Jadi pendekatan keruangan ini disebut juga dengan pendekatan spasial, di mana pendekatan keruangan ini berfokus untuk menganalisis suatu fenomena berdasarkan lokasi ataupun persebaran, dan juga mengkaji tentang struktur, pola ataupun proses ya yang terjadi di permukaan bumi. Nah, jadi pendekatan keruangan ini nanti dibagi lagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama itu adalah pendekatan topik, yang kedua adalah pendekatan berdasarkan aktivitas manusia, dan yang ketiga adalah pendekatan regional. Nah, yang pertama adalah pendekatan topik. Jadi, pendekatan topik itu merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada suatu gejala ataupun fenomena yang marak terjadi sekarang ya, berdasarkan studi geografis. Nah, di sini contoh dari pendekatan topik itu sendiri adalah pengangguran ya. Sekarang topik yang dibahas itu berkenaan dengan pengangguran yang sekarang ramai diperbincangkan. Jadi melalui pendekatan topik ini kita bisa menganalisis sebenarnya apa sih penyebab dari maraknya pengangguran itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan berdasarkan aktivitas manusia. Nah, jadi pendekatan berdasarkan aktivitas manusia itu merupakan suatu pendekatan ya yang menitik beratkan atau lebih berfokus kepada aktivitas manusia atau aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Contohnya itu berkaitan dengan sebenarnya apa saja sih mata pencaharian dari masyarakat tersebut, dan bagaimana mereka menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang ketiga itu adalah pendekatan regional. Jadi pendekatan regional itu merupakan suatu pendekatan yang berfokus untuk menganalisis ataupun menelaah tentang suatu ruang lingkup suatu wilayah ataupun gejala ataupun masalah-masalah geografis. Nah, contohnya, kenapa sih di Sumbar itu sering terjadi gempa bumi gitu? Sebenarnya apa penyebabnya, dan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dan lain sebagainya. Nah, jadi pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan lingkungan atau biasa disebut sebagai pendekatan ekologi. Nah, pendekatan lingkungan atau ekologi ini itu merupakan suatu pendekatan yang mengkaji atau berfokus untuk menganalisis dan juga menelaah tentang suatu permasalahan ataupun gejala geografis gitu ya, dengan menerapkan prinsip ekologi ini sendiri. Nah, ekologi ini berfokus untuk mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Nah, di mana hubungan timbal balik ini akan menciptakan sebuah ekologi ataupun ekosistem itu sendiri yang akan saling bergantungan atau keterkaitan satu sama lain. Nah, jadi contoh dari pendekatan ekologi atau pendekatan lingkungan ini adalah bagaimana cara kita untuk menganalisis suatu permasalahan geografis ya. Contohnya yaitu tentang dampak dari terjadinya penebangan hutan ya. Nah, jadi dampak dari terjadinya penebangan hutan itu sendiri nanti akan menyebabkan banyak terjadinya fenomena alam ya, atau bencana alam. Contohnya seperti banjir ya, karena tanah itu sudah tidak mampu meresap air hujan, curah dari air hujan itu, sehingga terjadi banjir. Nah, jadi pendekatan yang terakhir itu adalah kompleks wilayah. Jadi, kompleks wilayah itu merupakan suatu pendekatan yang merupakan gabungan ataupun kolaborasi dari pendekatan lingkungan dan juga pendekatan keruangan, yang nantinya berfokus untuk mengkaji ataupun menganalisis bagaimana sih pendekatan tersebut bisa menyatukan ya, ataupun bisa menganalisis suatu wilayah secara keseluruhan. Jadi fokus utama dalam
kompleks wilayah ini adalah agar bisa menyatukan secara keseluruhan dari suatu wilayah itu dari aspek, baik itu aspek pola ataupun persebaran antara lingkungan fisik dan juga sosialnya itu sendiri, dan juga mengatasi berbagai permasalahan ya, baik itu permasalahan sosial ataupun bencana alam itu sendiri dari sudut pandang geografi. Nah, jadi contoh dari pendekatan kompleks wilayah ini sendiri itu berkaitan dengan misalnya kita ingin membuat suatu tempat wisata gitu ya. Jadi ketika kita ingin membuat suatu tempat wisata, kita tentunya harus bisa memperhatikan lokasi ataupun persebaran dari suatu wilayah tersebut. Nah, jadi kita tidak bisa secara sembarangan menentukan suatu lokasi dari tempat wisata tersebut kan. Jadi kita harus bisa menganalisis apakah tempat itu strategis atau tidak, kemudian apakah tempat tersebut mengganggu ya atau tidak gitu ya. Dan juga kita harus bisa menganalisis bagaimana suatu lokasi tersebut dapat dimanfaatkan secara strategis. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran materi kali ini adalah bahwasanya kita bisa menggunakan beberapa pendekatan dalam geografi itu untuk menganalisis ataupun memahami berbagai gejala ataupun fenomena. Nah, baik itu dari segi fenomena fisik ya, alam itu sendiri ataupun sosialnya. Nah, jadi kita bisa menganalisis terkait dengan berfokus kepada tatanan ruang ataupun karakteristik suatu wilayah. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.